Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Razilu, SPD MPD. Saya adalah dosen program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Sebagai dosen atau pengajar, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Catudharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Pada hari ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya menggunakan teknik pengajaran DAI pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fundament Teknologi Informasi dengan bobot SKS 3. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran DAI, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran yang digunakan. Fundament Teknologi Informasi membahas tentang konsep dasar teknologi informasi, konfigurasi komputer, data dan basis data, sistem bilangan, sistem informasi, komunikasi data, jaringan komputer, multimedia, kecerdasan buatan, keamanan jaringan, etika, dan hukum teknologi informasi. Dengan mengikuti mata kuliah Fundament TI ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan konfigurasinya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang data dan basis data, sistem, dan bilangan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi dan komunikasi data. Keempat, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar jaringan komputer dan multimedia. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan keamanan dan implementasi etika dan hukum teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan. Adapun topik yang akan dibahas pada mata kuliah Fundament Teknologi Informasi ini adalah 1. Konsep dasar teknologi informasi dan konfigurasi. 2. Konsep data, basis data, dan sistem informasi. 3. Sistem informasi dan komunikasi data. 4. Jaringan komputer. 5. Multimedia dan kecerdasan buatan. 6. Keamanan jaringan. 7. Etika dan hukum teknologi informasi. Adapun referensi utama dari perkuliahan ini yaitu buku pengantar Sistem Informasi edisi ke-8. Bahan ajar Fundament Teknologi Informasi ini disusun bersama dosen tim penyusun bahan ajar mata kuliah Fundament Teknologi Informasi dan berbagai referensi pendukung yang telah termuat di dalam RPS. Setelah kita mengetahui deskripsi singkat mata kuliah Fundament Teknologi Informasi yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DAI. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama, delivery atau penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan melalui penyampaian secara langsung dengan menggunakan bahan tayang PowerPoint yang dihubungkan langsung dengan Smart TV. Sedangkan penyampaian asinkronus, di sini saya memanfaatkan e-learning management system dari Universitas Muhammadiyah Kendari yang disingkat ELUMAK. Di dalam ELUMAK sudah disediakan untuk mengunduh file, membaca file PDF, menjawab kuis dan video pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh peserta kelas mata kuliah Fundament Teknologi Informasi
Dengan memanfaatkan e-learning Universitas Muhammadiyah Kendari, memacu mahasiswa agar dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal, memperkaya pengalaman belajar mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas perkuliahan. Ini ada beberapa model komunikasi yang saya gunakan dengan mahasiswa. Satu, di dalam kelas saya selalu mendorong mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif, bertanya maupun berpendapat mengenai topik-topik pembahasan di kelas agar proses pembelajaran di kelas berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, pada Elumak atau e-learning Universitas Muhammadiyah Kendari, saya menyediakan forum diskusi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan maupun pendapat dapat mengutarakannya pada forum diskusi ini. Interaksi tidak hanya saya sebagai dosen dan mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa itu sendiri. Di dalam forum diskusi, saya juga menyampaikan bahwa pertanyaan maupun jawaban pertanyaan sesama mahasiswa diperbolehkan. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu lebih berpikir kritis dalam komunikatif dalam mengeluarkan pendapatnya. Teknik yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menyampaikan dan menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan memberi bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan mengetahui lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Fundament Teknologi Informasi secara tatap muka langsung di kelas. Cukup sekian uraian mata kuliah yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih siap menerima jam kedua untuk hari ini? Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Semoga semua masih sehat ya dan masih fokus karena sekarang waktunya sudah siang. Baik, untuk mata kuliah Fundament Teknologi Informasi kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Jadi sebelum masuk ke pertemuan kedua, Ibu mau mengevaluasi dulu apakah masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat pengertian teknologi informasi? Saya, Bu. Oke, Reza silakan. Baik, terima kasih, Bu. Teknologi menurut saya merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia. Contohnya misalnya seperti kipas angin. Tadinya kan sebelum adanya teknologi kipas angin ini, kita kipasnya pakai tangan atau pakai bahan-bahan lainnya, sehingga muncullah teknologi kipas angin ini, sehingga dapat membantu kita untuk tidak capek lagi untuk kipas angin. Oke, bagus, jawaban yang bagus ya. Lanjut ke contoh teknologi. Siapa yang bisa sebutkan contoh teknologi? Saya, Bu. Oke, Wilin. Contohnya Handphone, apalagi? kemudian komputer, laptop. Oke, laptop. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oh iya, Penti. Contohnya televisi, ada juga kipas angin. Oke.
Jadi ternyata masih banyak yang ingat. Jadi kalau misalkan pertemuan berikutnya jika ditanya apa saja teknologi contohnya sudah bisa disebutkan ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua dengan judul konsep dasar teknologi. Ada beberapa konsep dasar teknologi di sini, yaitu yang pertama adalah apa itu teknologi atau pengertian dari teknologi itu sendiri. Ya, mengapa ada teknologi? Jadi di sini akan ada informasi ketika teman-teman sudah mempelajari pokok pembahasan konsep dasar teknologi. Tujuannya adalah mahasiswa jika ditanya apa yang dimaksud dengan teknologi informasi sudah bisa menjelaskan ya. Terus sebutkan konsep dasar teknologi juga sudah bisa disebutkan dan dijelaskan. Ya, dan yang ketiga adalah teknologi informasi itu untuk apa? Tujuannya kemana? Teman-teman juga sudah bisa menjelaskan. Itu harapannya untuk pertemuan kedua ini dengan judul konsep dasar teknologi. Nah, di sini ada pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi ada dua perbedaan. Di sini teknologi informasi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan, metode dan pengolahan. Ya, keterampilan yang dimaksud adalah mendesain media pembelajaran, mengolah data yang sudah didapatkan dari lapangan untuk hasil penelitian misalnya, gitu ya. Sedangkan teknologi komunikasi adalah sistem yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk saling berhubungan dengan yang lain. Melakukan pertukaran pesan misalnya, telepon itu bisa masuk ke mana? Teknologi komunikasi. Apalagi mengirim video via WhatsApp itu juga teknologi komunikasi. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ada konsep dasar teknologi terkait dengan kenapa ada teknologi informasi. Tentunya kita sebagai manusia atau di zaman modern, teknologi itu tidak asing lagi kan? Ya. Atau ada di sini yang belum kenal teknologi atau belum punya alat teknologi? Tentunya sudah punya semua ya. Teknologi sudah punya handphone, anak IT sudah punya laptop, ya kan? Nah, itu adalah teknologi. Baju yang kita pakai pun itu dirancang menggunakan teknologi, luar biasa. Jadi semua yang kita gunakan saat ini dirancang menggunakan teknologi. Nah, di sini ada pertanyaan kenapa ada teknologi informasi. Tentunya teman-teman sudah bisa jelaskan karena munculnya teknologi informasi tidak lepas dari demand kebutuhan masyarakat secara global, khususnya kita di Indonesia ya. Apalagi masyarakat sekarang semua tidak ada lagi manusia yang tidak ketergantungan dengan teknologi. Tidur pakai teknologi, yang dimaksud ada kasur dibuat menggunakan teknologi, ya kan? Memasak juga sudah menggunakan teknologi, rice cooker, ya kan? Ya, dia menggunakan aliran listrik dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuannya karena adanya teknologi cepat, tepat dan mudah. Jadi 3 komponen ini ada kaitannya dengan teknologi. Cepat maksudnya kalau kita memberikan informasi lebih cepat dibanding zaman yang dulu. Yang dulu kita mengirim surat atau informasi masih menggunakan pos. Nah, sekarang hitungan detik dan menit kita sudah mendapatkan informasi di luar dari negara kita bahkan. Ya kan? Tepat dalam hal ini tidak salah alamat kalau kita kirim pesan. Masih kita tahu emailnya, nomor handphonenya, insya Allah orang yang kita tuju komunikasinya tepat, itu yang dimaksud. Dan yang ketiga adalah mudah atau murah. Mudah dalam artian mudah untuk kita melakukan transaksi ataupun informasi antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya adalah pembahasan konsep teknologi dalam pendidikan. Apa saja yang termasuk konsep teknologi dalam pendidikan? Misalkan adalah pengembangan bahan ajar seorang guru. Itu bagian dari konsep teknologi dalam pendidikan. Karena sekarang dalam proses belajar mengajar kita sudah keterkaitan dengan teknologi. Apalagi yang kayak sekarang kita lihat ada smart TV. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Oh ya, Fenty silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nur Afriani. Dari yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, ada sedikit yang membuat saya tertarik untuk saya tanyakan. Di mana pertanyaan saya, bagaimana konsep teknologi pendidikan? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apa saja konsep teknologi di dalam pendidikan? Konsep teknologi di dalam pendidikan bagi seorang pendidik adalah pengembangan bahan ajarnya. Ya, konsep pendidikan selanjutnya yang harus dipahami mahasiswa atau pelajar adalah penggunaan teknologi di dalam menyelesaikan tugas di sekolah atau di kampus. Itu contoh kecilnya yang bisa atau mudah dipahami. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan generasi komputer. Ada yang tahu tidak? Tahun berapa generasi pertama komputer diciptakan? Oh, ada yang di belakang. Perkenalkan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gusman. Jadi generasi pertama komputer itu muncul pada tahun 1976. Pintar. Ada lagi yang lain generasi kedua, siapa yang tahu? Ya, silakan. Generasi kedua muncul pada tahun 1977. Ketiga, lanjut. Saya Bu. Oh, di sebelah kanan Ibu. Baik, dari generasi komputer yang ketiga itu muncul pada tahun 1980. Oke, 80. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Al-Kafi. Untuk generasi selanjutnya 1983. Oke, baik. Ternyata semuanya sudah tahu generasi komputer ya. Tepat sekali, generasi yang pertama pada tahun 1976. Nah, ini bisa lulus semua ini. Ternyata kesiapannya teman-teman mengikuti perkuliahan Fundament Teknologi Informasi ini sudah perfect dan sudah baik sekali. Jadi untuk mata kuliah Fundament Teknologi Informasi ini teman-teman semuanya harus pahami ya, generasi pertama komputer itu tahun berapa, sama orang yang menciptakan yang pertama siapa, itu perlu diketahui ya. Jadi selanjutnya di sini ada pembahasan mengapa teknologi informasi. Apa keistimewaan dari teknologi informasi? Jadi teknologi informasi itu memberikan efisiensi waktu ya, seperti yang Ibu sudah kaitkan atau saya sudah jelaskan yang tadi, bahwa dengan adanya teknologi informasi memudahkan semua pekerjaan manusia. Dengan lahirnya teknologi informasi membantu semua pekerjaan, baik pekerjaan rumah, kantor ataupun pekerjaan yang lain seperti misalkan perkebunan, usaha dan lain sebagainya. Contoh saja kalau di rumah kita dibantu dengan teknologi, itu mesin cuci, ya, rice cooker, kompor, peralatan rumah tangga. Kalau untuk perusahaan apa saja? Misalkan ada teknologi mesin ya, mesin untuk mencetak produk dari perusahaan itu tersebut. Bisa dipahami? Untuk pertanian banyak mesin yang membantu tenaga manusia. Yang tadinya kita memakai cangkul, sekarang sudah berbasis mesin. Untuk mengolah hasil pertanian juga biasanya masih manual, sekarang sudah berbasis teknologi atau mesin. Bisa dipahami ya? Oke. Kita masuk ke di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan terkait pandangannya terhadap teknologi informasi. Ini nanti teman-teman bisa baca di modul yang Ibu sudah bagikan sebelumnya ya. Oke. Sebagai contoh saja di sini ada 3. T itu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi di dalam TI sendiri ada namanya hardware dan software. Siapa yang bisa berikan contoh perangkat komputer yang termasuk dalam hardware?
Saya Bu. Ya, Reza. Kalau hardware itu lebih ke fisiknya seperti CPU, hardware, hard disk, RAM dan lain-lain. Kalau software itu dia main dalam software, dalam aplikasi. Yang menjalankan hardware tersebut. Oke. Berarti di dalam pembelajaran teknologi informasi itu ada namanya hardware, software dan brainware sebagai pengguna. Hardware adalah perangkat keras yang bisa disentuh secara langsung, sedangkan software adalah aplikasi yang dijalankan di dalam sebuah komputer yang tidak bisa kita sentuh tapi bisa kita arahkan atau kita jalankan. Dan brainware sendiri adalah pengguna. Oke. Selanjutnya adalah teknologi informasi gabungan. Maksudnya teknologi komputer, teknologi komunikasi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Jadi di slide pertemuan ini adalah ada slide di mana teknologi informasi dan teknologi gabungan memperkuat pemateri atau informasi yang disebutkan yang sebelumnya. Ya, selanjutnya di sini untuk pertemuan berikutnya ada tugas yang harus diselesaikan ya. Ya Bu. Ya, jadi tugasnya itu adalah merangkum materi sebelumnya dan hari ini untuk kita evaluasi ke pertemuan ketiga. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Silakan. Ya Bu. Ya. Silakan Amin Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Mubarak. Terkait dengan apa yang telah dijelaskan tentang perkembangan teknologi. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Oke. Bagaimana Perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan manusia. Dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Di sini kita bisa lihat bahwa kehidupan kita sekarang itu tergantung atau berbasis teknologi. Ya, keseharian kita, aktivitas kita selalu lebih dominan penggunaannya ke teknologi. Bangun tidur cari handphone, dapat memberikan informasi ke temannya. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa pengaruh teknologi terhadap manusia itu sangat besar sekali. Jadi kita dituntut untuk bagaimana caranya kita menyesuaikan sesuai perkembangan yang ada. Yang sebelumnya menggunakan teknologi hanya misalkan LCD saja. Nah, sekarang kita harus menyesuaikan, ada smart TV dan lain sebagainya. Jadi pengaruhnya itu sangat besar sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Sejam saja tidak ada teknologi yang kita gunakan, bayangkan seperti apa. Handphone ketinggalan 5 menit itu susahnya setengah mati ya. Luar biasa. Berarti ketergantungan itu ada. Ada di sini yang siap tidak menggunakan handphone. Nah, yang pertama ada efeknya terhadap proses pembelajaran. Kita tidak dapat mendapatkan informasi yang tepat dan cepat kalau kita tidak menggunakan handphone atau teknologi. Ya, mencari tugas akan kesusahan juga kalau kita tidak berbasis teknologi. Ya, harus ada paket, harus ada handphone, harus ada komputer, iya kan? Nah, sampai di sini bisa tidak dipahami pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia? Baik dalam pemasarannya, sekarang juga kan banyak yang belanja online ya. Sudah jarang orang ke pasar untuk membeli baju, pesan makanan langsung pesan lewat gadgetnya saja diantarkan. Nah, itulah manfaat teknologi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, itulah pertemuan kedua kita terkait dengan konsep teknologi informasi. Harapannya teman-teman semua bisa memahami apa saja konsep teknologi informasi. Tujuannya untuk apa itu bisa dipahami. Ketika ditanyakan contohnya seperti apa, teman-teman bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih diberi kesehatan dan umur panjang. Kita bertemu kembali ke pertemuan yang ketiga. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.